Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Kami dari kelompok 2. Saat ini sedang berada di Makam Malikus Saleh, lebih tepatnya di Kampung Gedong, Aceh Utara, 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yang dimulai dari saya sendiri yang bernama Nanda Nan Arif. Perkenalkan, nama saya Satria Abel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Perkenalkan, nama saya Agus Prayoga. Perkenalkan, nama saya Abdi Mulia. Perkenalkan, nama saya Aryo Ibiswana Putra. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Ini merupakan inskripsi nisan kepala Syahid Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zahir. Jadi di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat mengenai Samudra Pasai atau Sultan pertama yang saat ini berada di belakang saya, dengan nama Rasilu atau yang lebih dikenal dengan nama Malik As-Saleh. Setelah ia memeluk agama Islam dan berubah namanya menjadi Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai sendiri berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Nah teman-teman, sebelum kita berziarah ke makam Sultan Malik As-Saleh, biasanya kita dipersilakan untuk berwudu terlebih dahulu agar diri kita terhindar dari hadas dan najis untuk berdoa di makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, hal tersebut memang sepatutnya kita lakukan untuk mensucikan diri kita agar kita terhindar dari hadas dan najis, agar kita dapat berdoa dengan khusyuk untuk para Sultan Malik As-Saleh dan juga para kerabat-kerabatnya yang ada di sana. Nah, pada saat kita telah selesai berwudu, kita langsung mengambil tempat di makam Sultan Malik As-Saleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para jasad para sultan-sultan tersebut dapat diterima di sisinya. Dan di sini kita mengirimkan surah-surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas dan juga Al-Falaq beserta ayat kursi kepada Sultan Malik As-Saleh. Dan gak lupa juga kita meminta agar Allah selalu senantiasa melindungi dan juga menerima rohnya dengan sebaik-baiknya. Semoga Sultan berada di tempat sebaik-baiknya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman, berziarah merupakan salah satu hal yang mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada bahwa semua yang hidup di dunia ini akan meninggalkan dunia ini dan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, berziarah merupakan hal yang sangat-sangat membuat kita mengingat akan kematian yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan hal tersebut akan terjadi kepada kita. Dan semoga kita semua menjadi bagian-bagian dari orang yang beriman dan wafat dengan keadaan husnul khotimah. Setelah berdoa, kami mewawancara seorang warga dan kami berbincang tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Malik As-Saleh. Karena sebelum ada masyarakat, setelah kerajaan Malik As-Saleh runtuh, itu nggak ada lagi manusia satupun di sini. Sudah jadi hutan belantara. Jadi kalau ada yang bilang saya asal dari sini, keturunan daripada sini, itu sangat salah. Tapi kalau masih ada kekerabatannya itu masih terjadi. Jadi makamnya bisa ditemukan gimana, Pak? Makam ini bisa ditemukan gimana gitu, makam Malik As-Saleh? Atau emang dulu konteksnya ini tanahnya kayak emang punya kerajaan Samudra Pasai terus? Iya betul. Oh, jadi ini area kerajaan Samudra Pasai. Oh, jadi emang tanah ini dikhususkan untuk menjadi wakaf bagian dari keturunan kerajaan Samudra Pasai. Itu ya. Kalau wakaf nggak ada yang wakaf. Emang diperuntukkan, dikhususkan. Ini emang tanah punya. Dulu kerajaan. Misalnya ini Sultan Malik As-Saleh sebagai Sultan Pasai. Apa aja harta sultan itu kita yang memiliki. Karena dulu lain. Punya raja, kita berhak memiliki. Kalau yang jara-jara gini Pak, emang setiap harinya atau ada bulan-bulan tertentu atau ada acara-acara tertentu kalau berziarah ke makam ini? Kalau acara itu tiap hari ada acara. Misalnya ada orang ziarah makam, misalnya ada dulu waktu pencalonan bupati atau gubernur, dia ke sini ambil petuahnya.
Oh iya Pak, kalau untuk ini kan ada satu nih makamnya yang di dalam nih kan, yang satu lagi di luar, itu apa perbedaannya Pak? Kalau beda itu nggak ada bedanya. Bedanya sebagian ini ada orang kampung di sini ataupun orang yang meninggal di sini lalu Kebumikan di disemayamkan di sini ya di sini. Itu ada yang batu-batu bulat itu pengikut Sultan Maliku Zahir, Sultan Muhammad Maliku Zahir yang batu itu. Berarti yang sebelah Yang sini bulat-bulat. itu pengikut semua Pak? Ya, Yang pengikut. belakangnya pengikut semua? Itu meninggal dalam peperangan. Ini orang ini meninggal syahid. Ini satu liang itu rame-rame orangnya. Oh, Nah, makanya itu batu nisan diletakkan letakkan Misalnya aja gini. biar sebagai petanda aja. Iya. Kalau untuk luas pemakaman ini sendiri untuk berapa ya Pak? Luas makamnya itu sendiri berapa Pak? Ini kira-kira? Kalau luas nggak tahu. Ini masih punya masyarakat di sini di dalam komplek ini. Masih punya pribadi. Nah teman-teman, biasanya setelah kita berziarah kita nggak diharuskan sebenarnya, tapi lebih baik untuk berbasuh muka setelah kita berziarah di makam Sultan Malik As tersebut. Hal tersebut menjadi penawar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berziarah di makam Sultan Malik As tersebut. Nah teman-teman, batu-batu bulat tersebut merupakan penanda bahwa di situ terdapat makam para kerabat-kerabat Sultan Malik Saleh yang meninggal dengan keadaan mati syahid atau dalam peperangan di waktu yang telah terjadi sebelumnya. Nah teman-teman, ini merupakan pekarangan di luar dari makam Sultan Malik Saleh. Pohon-pohon tersebut memiliki umur yang sangat-sangat lama, memiliki umur ratusan tahun, dan tidak tahu berapa lama pohon tersebut telah ada di pekarangan tersebut teman-teman. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga ke abad ke-16. Malik As-Saleh adalah nama baru Marasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Ia juga diyakini menjadi satu-satunya raja yang dapat membaca Al-Quran pada abad ke-13 di Nusantara. Pada masa pemerintahan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai pernah didatangi oleh Marco Polo asal Venesia pada tahun 1292 Masehi. Melalui catatan Marco Polo lah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Dan diketahui juga bahwa Samudra Pasai adalah negeri yang tentram dan damai serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pada tahun 1297, Sultan Malik As-Saleh meninggal dunia. Setelah Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Thohir. Ia berkuasa pada tahun 1297 sampai dengan 1326. Nah, Universitas Malik Saleh kita sendiri adalah salah satu bentuk dari diabadikannya nama Sultan Malik Saleh. Kampus ini didirikan dengan dilandasinya semangat kepemimpinan dan pembangunan dari Kesultanan Malik Saleh. Kampus ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki sifat kepemimpinan, kedinamisan, serta rasa patriotisme seperti halnya Sultan Malik Saleh.